Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang beriman, pada kesempatan ini kajian ilmu Islam pada kesempatan ini yaitu melihat tentang hikmah daripada nikah. Nikah termasuk sunnahipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama Islam, nikah itu sangat dianjurkan karena nikah adalah min sunanil marhubah, dari sunnah para nabi dan para rasul yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nikah itu sangat dianjurkan bagi orang Islam yang sudah mencapai kematangan dalam hal kematangan segala-galanya, yaitu kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bertindak, maka nikah ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Babun hikmatun nikahi, ai hada utaiki ku babun iku bab hikmatun nikahi ing dalam hikmah nikah. Wali nikahilan iku tetep putih nikah, hikmatun utai hikmah wa faidun lan biro-biro faidah. Wa adhamu utai agung-agungi hikmah lan faidah, tolabul waladi iku numbre keturunan sing wujude putra. Fawaidun nikahi utai pira-pira faidah nikah, ghadul basar iku nundukake peningal, tahsinu farjin lan ngreksa farji, waraja naslin lan arep-arep keturunan duri kang bagus. Taswiyatul qalbi tur hikmah nikah nggih punika bersihake ati. Kada iku kaya mengkono-mengkono taswiyatul qalbi taqwiyatu utai nguwatake ati alal ibadati ing atase ibadah. Kada iku kaya mengkono-mengkono taqwiyatul qalbi istirahuhu utawi kepenake ati. Min tadbiril manjili saking ngatur omah, ngatur griya, wa taqallufi lan merti-merti, wariyatun nafsi lan latihane hawa nafsu. Farai mongko ngreksa sira, waktafi lan ngalapo cukup sira, wal ghina lan dadi sugih aidon halimane, wa tilaul insani lan oleh ningali menungso alal ladzi ngatasi perkara yasuku kang bronto sapa wong hu ing ladzi ilal jinani maring swarga. Dados para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya faedah nikah adalah satu adalah menundukkan penglihatan. Yang kedua adalah menjaga farji, menjaga kehormatan seseorang. Yang ketiga adalah berharap keturunan. Yang keempat adalah membeningkan hati. Yang kelima adalah menguatkan hati kita untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang keenam adalah hati kita menjadi bahagia, yaitu dengan mengatur rumah. Dan juga dalam nikah ini hikmahnya adalah kita dituntut untuk melaksanakan sesuatu dan juga menjadi yaitu hawa nafsu yang bisa terkendali, hawa nafsu yang baik. Kemudian salah satu faedah nikah adalah kita menjadi kaya, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lain daripada nikah adalah yaitu kita semua rindu, cinta kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini sangat penting dalam rangka untuk menjaga eksistensi keluarga kita, supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia.
Salah satu faedah nikah adalah mengendalikan penglihatan yang terjerumus kepada perkara yang haram, perkara yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Dengan orang menikah maka penglihatan menjadi penglihatan yang bening, penglihatan yang suci, dan tidak menjadi penglihatan yang kotor. Begitu juga orang yang nikah maka dia juga akan mengendalikan kehormatannya. Seorang pemuda, seorang laki-laki akan bisa menjaga kehormatannya. Begitu juga seorang perempuan yang dinikahi akan bisa menjaga kehormatannya. Masing-masing kita semua yang sudah nikah, yang sudah rumah tangga akan menjaga kehormatannya kita masing-masing. Begitu juga faedah dan hikmah nikah adalah adanya keturunan. Kita berharap menjadi keturunan anak-anak kita, anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berkualitas, anak yang berilmu, anak yang mempunyai, yaitu anak yang mempunyai, yaitu sumber daya manusia yang baik. Apabila kita melaksanakan rumah tangga dengan didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua akan bisa mencapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Untuk memperoleh keturunan yang baik maka diperlukan yaitu usaha-usaha yang baik. Sebagai orang tua kita juga harus untuk mendidik diri kita masing-masing, untuk mendidik anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Begitu juga nikah adalah taswiyatul qalbi, membeningkan hati. Kullu syahwatin tuqasil qalba illa syahwatal jima'i fa innaha tuswihi. Setiap syahwat akan mengeraskan kepada hati. Setiap syahwat akan memperkeruh pada hati. Setiap syahwat akan menjadi hati kita menjadi keras, kecuali syahwat hubungan antara suami istri yang didasari dengan sah menurut agama dan sah menurut pemerintah. Maka kalau hubungan antara suami istri, yaitu jima antara laki-laki dan perempuan yang posisinya sebagai suami istri, maka akan membeningkan hati. Hati kita menjadi bening, hati kita menjadi cahaya, hati kita menjadi baik, hati kita menjadi hati yang halus, karena kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kita semua bisa berhubungan baik dengan yaitu pasangan kita, suami dan istri. Kita semua hati kita akan menjadi lebih bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena setiap kita semua berhubungan jima dengan istri kita, maka hal tersebut akan membeningkan hati kita. Hal tersebut akan membahagiakan hati kita. Hal tersebut akan hati kita menjadi bercahaya, menjadi bening, menjadi baik, menjadi hati yang penuh, yaitu pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang didasari oleh rasa optimis, hati yang didasari oleh rasa yakin, hati yang didasari oleh rasa pasrah, dan hati kita menjadi hati-hati yang sempurna, qalbun salim, hati yang selamat. Kemudian salah satu hikmah daripada nikah adalah kita semua ibadah kita menjadi kuat, karena orang nikah ini akan bisa menjadi istiqomah, akan bisa menjadi kuat tegaknya ibadah kalau kita semua sebagai orang Islam menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menegakkan berupa pernikahan yang baik, menjaga yaitu perjanjian yang kuat, misaqon ghalidho, menjaga perjanjian yang kuat, maka ibadah kita akan juga menjadi kuat, ibadah kita akan menjadi teratur, ibadah kita akan menjadi menjadi lebih sempurna, ibadah kita akan tidak rapuh, ibadah kita akan menjadi lebih istiqomah, al-muhafadhah alal ibadah, yaitu kita semua bisa menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian hikmah nikah selanjutnya adalah mengatur rumah tangga, mengatur rumah tangga. Orang yang
sudah memasuki jenjang pernikahan sebagai suami dan istri akan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, akan merencanakan mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Begitu juga orang yang nikah, maka hatinya akan menjadi hati yang indah, hatinya akan bahagia karena didampingi oleh yaitu pasangan yang bisa membahagiakan kepada dirinya. Kemudian wal ghina, orang yang nikah maka akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntumul fuqara yughnikumullah. Jika kamu menjadi orang-orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kamu semua. Maka para pemuda, para saudara-saudaraku yang budiman, jika kamu galau dan jika kurang mantap dengan adanya pernikahan, ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hati kita harus dimantapkan, maka dalam hati kita harus dikukuhkan, diteguhkan, maka dalam hati kita harus dimantapkan. Ketika kita semua sudah siap secara mental dan juga siap dalam segala hal material, yaitu kita punya yaitu pekerjaan yang insya Allah kalau kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita menjadi orang yang amanah dan kita juga menginginkan jenjang pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekayaan. Dengan adanya nikah, kita semua diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak. Dengan nikah kita semua diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang lebih baik, rezeki yang lebih banyak, rezeki yang baik, lebih baik. Dengan nikah kita semua diberi keturunan. Dengan nikah kita semua diberi kekayaan dohir dan batin. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikah kita semua diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, apakah itu berupa pekerjaan, kepercayaan, apakah itu berupa fasilitas fisik, rumah dan sebagainya. Oleh karena itu, maka yakinlah dan mantaplah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemurah. Yakinlah kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah menghargai karya kita semua. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekayaan kepada kita semua bila kita semua berusaha dengan cara yang baik, dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik, kerjasama dengan orang, dijaga dengan keutuhan, dengan sebaik-baiknya, dijaga persaudaraan dan kejujuran serta amanah kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Maka hikmah atau faedah daripada nikah adalah kita semua diberi yaitu kekayaan, diamanati kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan untuk kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kekayaan untuk kita semua bisa bermanfaat untuk sosial lingkungan masyarakat kita semua, kekayaan untuk kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleh. Kekayaan kita semua adanya yaitu kita semua mampu untuk beribadah secara istiqomah, lebih-lebih yaitu kita semua masuk surga bersama keluarga kita semua. Udkhulul jannata antum wa azwajukum la'allakum tukhbarun. Masuklah kamu semua surganya Allah Subhanahu wa taala, kamu semua dan keluarga kamu semua, dengan supaya amal-amal kamu semua diberikan kabar, diberikan berita, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya, dengan rumah tangga yang mawaddah wa rahmah, barokah dunia, barokah akhirat, rumah tangga yang thayyibah, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang didasari dengan rasa tulus ikhlas niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga dengan cara mencari yaitu rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang dibenarkan oleh agama dan dibenarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, para pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah dari dunia sampai akhirat. Pernikahan adalah dari dunia sampai akhirat, dari dunia sampai surga.
maka kita semua harus punya cita-cita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Seluruh keluarga semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi ketenangan zahir dan batin, dan kita semua semoga mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, kelak kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ngaji pada kesempatan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.